Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini tentang dzarful zaman wa dzarful makan. Dzarf itu artinya kata keterangan, az-zamani dalam bahasa Inggrisnya adverb ya. Adverb. Adverb of time, adverb of place. Kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Bagaimana bentuknya? Kita lihat contoh berikut ini. Al-amthilatu, contoh-contoh. Makastu bil Iskandariyati syahron. Di dalam bahasa Jawa biasanya kalau orang-orang pesantren memaknai kata dzaraf itu ing dalam, di dalam, tapi nggak ada fi, tapi maknanya fi. Fi itu menunjukkan waktu, kadang-kadang menunjukkan tempat. Nah, kata fi dzarfiyah dalam fi makna jar itu bisa diganti dengan dzaraf syahron. Maka tuh aku tinggal, aku diam bil Iskandaria di Alexandria, kota Iskandaria atau Alexandria di Mesir, syahron ing dalam 1 bulan. Berarti dalam 1 bulan. Meskipun gak ada kata fi, tapi diartikan di dalam atau selama. Syahron 1 bulan. Bentuknya ya sama, maf'ul itu ya sama. Ya, masdar kemudian diharokati fathatain karena nasab. Untuk bedakannya adalah dari konteksnya. Nggak mungkin kita maknai misalnya syahron karena bulan, ya kan nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Sehingga konteksnya itu ya waktu di sini. Di sini kata keterangan waktu berarti dzaraf zaman. Syaribal maridu ad-dawa'a sabahan. Syariba minum, telah minum, al-maridu pasien, ad-dawa'a minum apa? Obat. Sobahan kalau bahasa Jawanya ing dalam waktu pagi. Berarti pada pagi hari kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya. Jalastu, aku duduk, ma'asodiqi bersama temanku, lahdatan sebentar. Makna sebentar itu maksudnya yang dalam sejenak, ya, hanya sejenak. Nah, di sini kata sejenak itu menjelaskan kata keterangan waktu. Tuqadul masabihu lailan, tuqadu dinyalakan, al masabihu beberapa lampu, lailan pada malam hari. Ya, jadi lampu dinyalakan pada malam hari. Tajma'un namlatu utaha soifan. Tajma'u mengumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? An-namlatu semut. Semut mengumpulkan apa? Utaha perbekalannya. Soifan. Maksudnya kut itu perbekalan untuk makanan pokok sehari-hari mereka. Soifan pada musim panas. Soif. Dalam surat Quraisy itu rihlatas syita'i wasoif. Kalau syita itu musim dingin, kalau soif musim panas. Biasanya musim panas itu antara bulan apa ya? Bulan ini Juni, Juli, Agustus, itu ya. Juni, Juli, Agustus itu biasanya. Kalau di Indonesia nggak ada. Yang ada itu daerah Mesir, daerah Eropa, daerah Saudi, ya. Timur Tengah itu ada juga, di Barat juga ada. Kalau di Indonesia nggak ada. Waqaftu amamal mir'ati. Waqaftu aku berdiri, berhenti ya, berdirinya berhenti ya. Amamal mir'ati di depan cermin. Nah, kata amama di situ juga dzaraf. Tandanya di fathah. Tapi dia bukan menunjukkan waktu, tapi menunjukkan tempat. Berarti dzarful makan, dzarful makan. Di depan. Al-mir'ati artinya cermin. Jalasatil hirratu tahtal ma'idati. Jalasat duduk, al-hirratu kucing betina, tahtal ma'idati di bawah meja makan. Kata tahta artinya di bawah. Nah, kata tahta itu merupakan dzarfu makan.
Dzaraf yang menunjukkan kata keterangan tempat. Namal kalbu khalfal babi. Nama tidur al kalbu anjing khalfal babi di belakang pintu. Di balik pintu. Kata khalfa itu dzarfu makan. Ya, di situ harokatnya fathah. Yathibul lissu fawqas suri. Yathibu meloncat. Yathibu seperti kata qafaza yang meloncat, melompat. Al-lissu pencuri. Pencuri melompat. Fawqas suri di atas pagar. Apa perbedaan fauqa dengan ala? Yang pertama, kalau fauqa itu dzaraf, maka kalau ala huruf jar. Makna, secara makna, kalau fauqa itu di atasnya begini. Tidak nempel. Tapi kalau ala, begini pun ala. Ya. Jadi kalau pulpen, kita tempelkan di atas begini, ini tuh ala. Tidak harus di atasnya. Itu di ala. Alal jidar, misalnya at-tilfazu alal jidar, as-sa'atu alal jidar. Kita nggak bisa mengatakan at-tilfazu fawqa jidar. Kalau fawqa itu di atas tempat, bisa nempel, bisa di atasnya. Ya. Misalnya di meja makan ada lampu, misalnya gantung, ya. Maka kita bilang al-misbahu alal ma'idah. Gitu ya. Nah, kalau misalnya itu tuh ala, itu juga ala, nempel itu ala. Banyak kan. Kalau misbah ini, nah ini fawqa. Kalau fawqa, kalau di atas meja. Tapi kalau di atas begini kita bilang ala juga tepat. Tapi ala sakfi. Di atas atap. Gitu ya. Ini juga ala juga. Artinya dia di atas itu tidak harus nempel di tempat di atasnya. Nempel pun atas. Jaro aliyun milan. Jaro berlari, aliyun ali milan 1 mil. Ya. Oke. Kita bahas al-bahthu fil amthal khamsah al-ula, pada contoh 5 contoh yang pertama, la yahimuna ilal kalimat, la yahimuna tidak penting bagi kita, illal kalimatul akhirah, kecuali kata terakhir saja, fi kulli mithalin, pada setiap contoh. Wahia syahran, sabahan, lahdatan, lailan. Ya, diperhatikan. Ya, soifan, ya, kata-kata ini idza fahasna, jika kita periksa an hadil kalimat. Fahasna itu, fahaso itu memeriksa. Misalnya apa itu? Mau kemana? Ke dokter, mau periksa. Bahasa Arabnya itu al-fahsu at-tibbi, pemeriksaan dokter. Itu ya. Al-fahas at-tibbi, fahaso yafhasu, memeriksa. Wa idza fahasna, jika kita periksa an hadil kalimat, kata-kata tersebut fidatiha, ya, ya dalam ya kata tersebut, ya, ra'aina, kita lihat anna asma mansubah, dia isim yang dibaca nasab. Walakinna, tetapi kita nuridu, kita ingin, ya, anna alifa, mengetahui irtibato, hubungan kulli kalimatin minha, setiap kata bil fi'li, dengan fi'il alladzi fi jumlatiha, pada kalimat tersebut. Wa yakfina lihada, dan cukup bagi kita anna bahas fi mithalaini al-awwalaini. Cukup kita bahas yang contoh 2 yang pertama saja. Habda qulta, misalnya kita bilang gitu ya. Makastu bil Iskandariyah, aku tinggal di Alexandria. Falya'rifus sami', apakah pendengar mengenal, mengetahui min hadil jumlah, berdasar melihat dari pernyataan makastu bil Iskandariyah, muddata iqamatika biha, apakah pendengar itu akan paham berapa lama kamu tinggal di sana? Al-jawablah, tentunya tidak. Walakinnaka, akan tapi jika engkau idza qulta, engkau mengatakan syahron, dalam waktu syahron, arafas sami', maka pendengar akan memahami muddata muktika bil Iskandariyah, dia akan memahami berapa lama kamu tinggal di Alexandria. Gitu ya. Dengan kita menjelaskan kata syahron, maka
pendengar akan memahami bahwasanya kita tinggal selama 1 bulan. Wahab kakulta, dan misalnya kita bilang syaribal maridu ad-dawa'a, pasien minum obat. Fa inna sami, sungguhnya pendengar, la yafamu, tidak memahami min dalikal waqt, min dalika, dari hal itu, al waqtal mahdud, waktu yang tertentu, waktu yang ditentukan, alladzi syaribal maridu fihi dawa'ahu, waktu pasien itu minum obatnya berapa lama, atau bukan berapa lama ya, tapi kapan ya, kapan waktu pasien minum obat, kapan. Fa idza qulta subahan, jika kita bilang subahan, arafa sami'u dzalika, maka pendengar akan memahami bahwasanya si pasien itu minumnya pada pagi hari. Wahakada, dan begitulah yuqalu, dikatakan fil amtsilatis tsalatsah al-ukhra, pada contoh, ketiga contoh yang di bawahnya. Hadil asma, isim-isim ini al-masubah yang mansub, allati tu'ayyin, zaman yang menunjukkan waktu, ya. Alladhi hasala fihil fi'lu, waktu terjadinya pekerjaan, tusamma dzurufuz zaman, disebut dengan dzarf zaman. Dzarf zaman itu ya pagi, siang, malam, ya, kemudian sore, sebulan, 1 tahun, ya, sanatan, itu juga bisa. Kemudian yang paling bawah, yang contoh kedua, bagian kedua itu adalah amama tahta khalfa fawqa milan, itu menunjukkan apa? Menunjukkan makna dzaraf, keterangan tempat. Al-qaidah. Al-qaid. Dzarfuz zamani, dzaraf zaman. Apa itu dzaraf zaman? Ismun mansubun, isim yang dibaca nasab. Yubayyinuz zamana, menjelaskan waktu, alladzi hasala fihil fi'lu, waktu apa? Waktu terjadinya pekerjaan. Jadi kita kalau menjelaskan dengan menggunakan dzarf zaman, maka pendengar akan memahami kita berapa lama atau kapan terjadinya pekerjaan kita. Misalnya, saya tinggal di pondok selama 1 tahun. Askunu fil ma'hadi sanatan wahidatan, bisa. Atau kita tinggal di Cirebon selama 1 bulan. Askunu atau makahtu fi Cirebon syahron wahidan atau syahron. Dzarful makan, dzaraf makan, keterangan tempat. Ismun mansubun, isim yang dibaca nasab, yubayyinul makan, yang menjelaskan tempat, alladzi hasala fi'lu, menjelaskan tempat terjadinya pekerjaan atau aktivitas. Amamal baiti, fauqal baiti, fauqar ra'si, pekerjaan misalnya. Yajri, tajri namlatu alal jidari, bukan alal jidar, alal jidar isim apa, harf jar ya. Fauqal amamal baiti, amamal maktabi misalnya. Semut itu berjalan di depan rumah, dan seterusnya. Amama, tahta, fauqa, kemudian baina, baina itu diantara juga ya. Misalnya al-qalamu baina, al-qalamu bainal maktabaini, kata baina di sini juga dzaraf makan, gitu ya. Demikian bahasan kita terkait dengan dzaraf. Selanjutnya kita akan bahas habis. Khatam berarti ya. Alhamdulillah habis, dan sebelum kita habiskan ini ada contoh ya untuk lebih menjelaskan ini. Yashtadul harru soifan, yashtadul harru soifan. Ya. Yashtaddu sangat, al harru panas, soifan pada musim panas. Jadi kalau pada musim panas makin panas. Ini contoh i'rab ya. Yashtaddu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah. Al harru panas, fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Soifan dzarfu zaman mansubun bil fathah. Gitu ya.
Ini ada contoh waro'a, syitaan. Ya, kalau waro'a itu berarti dhorof akan ya. Kalau syitaan, dzarfu zaman. Syita itu musim dingin gitu ya. Demikian bahasan kita tentang apa dzaraf makan dan dzaraf zaman, sekaligus mengakhiri pembelajaran kita untuk juz 2 ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan apa yang kita pelajari dapat diserap dengan baik, dan tentunya nanti kalau misalnya ada pertemuan lagi kita bahas jilid 3 ya, untuk membahas bagaimana sih isinya jilid 3 itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada juz 2 ini dapat kita serap dengan baik dan bermanfaat, dan ke depan nanti kalau kita bertemu dengan teks-teks Arab kita bisa memahami dia sebagai i'rabnya bagaimana dan maksudnya sebagai apa. Demikian mata kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.